Halo semuanya, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas salah satu peristiwa paling penting di abad ke-20, Revolusi Iran tahun 1979. Gimana ceritanya sebuah monarki yang udah ribuan tahun bisa runtuh secepat itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh bayangin suasana waktu itu. Jalanan Teheran penuh sesak sama jutaan orang. Ini bukan perayaan loh, tapi sebuah tuntutan perubahan total. Teriakan ganyang syah terdengar di mana-mana. Jadi pertanda akhir dari sebuah zaman. Dan ini bukan cuma soal ganti pemimpin biasa. Ini adalah tumbangnya dinasti Pahlawi yang jadi pewaris dari 2500 tahun sejarah Kekaisaran Persia. Sebuah momen yang benar-benar bersejarah dan dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang. Lalu, dari pengasingan muncullah sosok yang akan mengubah segalanya. Ayatullah Khomeini pulang ke Iran disambut kayak pahlawan oleh lautan manusia yang udah nungguin dia selama 15 tahun. Nah, pertanyaan besarnya kan, kenapa? Kenapa rakyat Iran lebih memilih jalan ini? Untuk bisa paham, kita perlu mundur sedikit, melihat apa sih akar masalahnya? Oke, kita mulai dulu dari visi dinasti yang berkuasa saat itu, yaitu dinasti Pahlavi. Mereka itu sebenarnya pengen bangun Iran jadi negara seperti apa sih? Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Di satu sisi, ada visinya Shah Pahlavi Iran yang modern dan sekuler, gayanya kebarat-baratan, dan jadi sekutu dekatnya Amerika. Di sisi lain, ada para ulama yang dipimpin Khomeini. Mereka pengen negara yang berdasarkan hukum Islam, menolak campur tangan asing, dan menempatkan agama sebagai pusat kekuasaan. Ini udah kayak dua dunia yang saling bertabrakan. Sekarang, kita sampai di titik balik yang paling krusial. Sebuah peristiwa yang menanamkan rasa nggak percaya yang mendalam terhadap Shah dan para pendukungnya dari Barat. Momen itu adalah kudeta tahun 1953. Jadi ceritanya ada seorang Perdana Menteri yang populer banget, namanya Muhammad Mossadegh. Dia melakukan sesuatu yang sangat radikal saat itu. Dia mengambil alih aset paling berharga Iran, yaitu minyaknya, dari perusahaan Inggris. Buat rakyat Iran, ini langkah besar menuju kedaulatan. Tapi buat Barat, wah ini ancaman serius. Coba lihat, semua ini terjadi cepat banget. Tahun 51, Mossadegh nasionalisasi minyak. Inggris dan sekutunya langsung balas dengan boikot ekonomi yang bikin Iran lumpuh. Puncaknya, Agustus 1953, CIA dan MI6 dari Inggris melancarkan operasi rahasia bernama Operasi Ajax. Kudeta ini berhasil menyingkirkan Mossadegh dan mengembalikan Shah sebagai penguasa mutlak. Eksperimen demokrasi Iran yang singkat pun berakhir tragis. Setelah kudeta, Shah berkuasa penuh. Dia langsung ngegas dengan program modernisasi besar-besaran. Tapi kemajuan ini ternyata harus dibayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Shah meluncurkan program yang dia sebut Revolusi Putih. Tujuannya sih kedengaran bagus ya, ada reformasi tanah, pemberantasan buta huruf, dan perempuan dikasih hak pilih. Tapi pelaksanaannya malah bikin kesenjangan baru antara kota dan desa. Dan yang paling penting, reformasi tanah itu mengancam kekayaan dan pengaruh para ulama, ditambah lagi kebijakan sekulernya dianggap sebagai serangan terhadap nilai-nilai Islam. Mereka merasa peran mereka sengaja disingkirkan dari masyarakat. Dan biar nggak ada yang berani melawan, Shah membentuk SFAK dengan bantuan dari CIA dan Mossad. Ini bukan cuma badan intelijen biasa, ini adalah mesin penindas yang kejam banget. Rakyat jadi hidup dalam ketakutan. Kritik sedikit aja bisa berujung penangkapan, penyiksaan, atau bahkan lebih parah. Nah, ini nih yang benar-benar ngegambarin semuanya. Di saat banyak rakyatnya hidup miskin, Shah malah ngadain pesta super mewah di Persepolis. Pesta ini nunjukin betapa jauh jarak antara Shah dengan kehidupan rakyatnya. Jelas aja ini bikin kemarahan publik makin menjadi-jadi. Di tengah semua penindasan dan rasa nggak puas ini, mulailah terdengar satu suara perlawanan yang makin lama makin kencang. Uniknya, suara ini nggak datang dari dalam Iran, tapi justru dari pengasingan. Dan cara mereka ini jenius banget, nunjukin gimana teknologi sederhana bisa ngalahin sensor negara. Khomeini kan nggak punya akses ke media. Jadi pengikutnya pakai kaset. Khotbah-khotbahnya yang berapi-api, yang ngomongin keadilan sosial, kemandirian dari asing, dan kembali ke Islam, direkam, digandakan, terus disebarin dari masjid ke masjid. Pelan-pelan, perlawanan dari akar rumput pun terbangun. Sampailah kita di tahun 1978. Semua tekanan yang udah menumpuk bertahun-tahun itu akhirnya meledak juga. Serangkaian peristiwa jadi pemicu api revolusi yang udah nggak bisa dipadamkan lagi. Ini dia kesalahan fatal pertama rezim Shah.
Mereka coba jelek-jelekin Khomeini lewat sebuah artikel yang menghina. Hasilnya malah kebalikannya. Para pengikutnya yang setia marah besar dan langsung turun ke jalan. Inilah protes besar pertama yang terjadi. Lalu terjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Bioskop Rex di kota Abadan dibakar habis, menewaskan ratusan penonton di dalamnya. Walaupun nggak pernah terbukti siapa dalangnya, masyarakat luas udah telanjur menuduh SFX sebagai pelakunya. Kemarahan publik pun berubah jadi murka. Bayangin, lebih dari 400 nyawa melayang. Angka ini jadi simbol kebrutalan rezim di mata rakyat. Dan akhirnya jadi pemersatu berbagai kelompok oposisi yang tadinya beda-beda. Kalau ada satu hari di mana semua harapan untuk kompromi itu mati, ya inilah harinya. Di lapangan Jaleh, pasukan militer nembakin kerumunan demonstran secara membabi buta. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Jumat Hitam. Menurut sumber oposisi, korbannya diperkirakan mencapai 4.000 orang. Pembantaian ini benar-benar mengguncang Iran dan juga dunia. Setelah Jumat Hitam, udah nggak ada lagi jalan mundur. Tujuannya sekarang cuma satu, Syah harus jatuh. Dan akhir dari cerita ini datang dengan cepat. Sadar situasinya udah nggak bisa dikendalikan lagi, Syah kabur dari Iran. Kurang dari 3 minggu kemudian, Ayatullah Khomeini mendarat di Teheran, disambut gegap gempita. Revolusi pun berhasil. Jadi, untuk menjawab pertanyaan kita di awal tadi, lihat deh hasil referendum ini. 98% rakyat Iran memilih ya untuk mengganti monarki dengan Republik Islam. Ini adalah mandat yang luar biasa besar untuk sebuah perubahan total yang lahir dari penindasan, ketidakadilan, dan perlawanan selama puluhan tahun. Tapi jatuhnya Syah itu bukan akhir dari cerita. Malah ini jadi awal dari babak baru yang sangat kompleks buat Iran dan seluruh Timur Tengah. Revolusinya sendiri memang udah selesai, tapi dampaknya terus membentuk dunia kita sampai detik ini.